Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola bersama saya Ripan Pradipta. Dan saya Muhammad Al-Ghaziri dan masih bersama tamu yang tadi kita sudah sempat nobar bersama-sama. Betul. Muktianto dan Coach Seto Nurdiantoro. Gokil. Edisi khusus langsung dari Yogyakarta. Iya, abis ini kita semua ke Prawiro Taman. Kenapa tuh? Jalan-jalan aja. Lewat aja kan. Masa nggak boleh lewat Prawiro Taman? Aneh. Prawiro Taman apa jalan kabupaten? Sumpah aku baru tahu loh ini ya. Kalau ada stigma begitu di jalan kabupaten, aku nggak tahu sumpah. Bener, oke. Bang Mamat, kita sudah melihat pertandingan Indonesia melawan Irak. Ya. Akhirnya kita harus mengakui keunggulan Irak 0-2 dengan rumput yang diprotes terus sama Bang Mamat sepanjang 90 menit. Cuman kita membahas secara taktikal juga bersama Coach Seto dan Mas Mukti Entut di sini. Ya. Bagaimana Coach Seto dan Mas Mukti keadaannya Indonesia kalah 0-2 melawan Irak. Faktor apa yang salah di match kemarin? Ya. Yang salah, Coach. Saya ngelihatnya sebenarnya mungkin ya STY mungkin bingung. Dalam artian begini, sebenarnya sekali menang mungkin lolos seperti itu dan lawan Irak artinya karena di home, kalau pilihan-pilihan mungkin saya secara pribadi suruh milih ya kita optimalkan di lawan Filipina. Ya. Tapi karena di home ya semaksimal mungkin ini menjadikan Coach STY mungkin sedikit bimbang. Tapi tadi kita lihat Coach STY memainkan seluruh pemain yang siap. Ya. Jadi keinginannya memang untuk memenangkan pertandingan dan harapan saya memang secara strategis tentunya di pertandingan lawan Irak menang itu lebih baik. Lebih baik ya. Jadi kesempatan pertama, pertandingan pertama kalau menang itu akan lebih enak. Betul. Tapi dengan kenyataan tadi sebenarnya di awal di babak pertama saya pikir cukup Kita punya peluang lah ya. punya peluang. Ya. Saya cukup optimis di babak kedua akan lebih baik. Iya. Tapi sayangnya di babak kedua justru Kesalahan sendiri. kesalahan sendiri. Akhirnya Irak lebih mendominasi. Apalagi kita kena kartu merah, itu sangat membuat tim kita susah untuk menang. Betul, oke. Tapi kita perlu apresiasi Mas, untuk teman-teman pemain. Iya, tetap apresiasi kepada pemain yang sudah Iya. sekuat tenaga ya. Tuh. Mas Mukti, Ya. pertandingan ini kan harusnya dimainkan jam 7 malam. Oke. Di malam hari, tapi kemudian atas permintaan Coach STY, Ya. pertandingan itu berubah jadi 4 sore. Entah strategi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Coach STY. Tapi melihat bermain dengan sore hari, lapangan kayak begitu, hancurnya, terus kemudian matahari sebegitu teriknya. Ada tidak Mas Mukti melihat pemain-pemain timnas itu kewalahan justru, kewalahan sendiri? Jelas tadi yang paling kelihatan banget Tom Haye lah. Kecapean ya? Kecapean dia, mukanya sampai merah gitu kan. Sampai ya kelihatan bener-bener letih, Mat. Apalagi apa ya? Cuaca Indonesia terutama di akhir-akhir ini ekstrim banget kan. Iya. Lagi Iya. panas-panasnya kan. Itu juga mungkin salah satu faktor juga yang Dan tadi mereka rata-rata dari Eropa ya? dari Eropa. Mungkin tadi kalau pertandingannya dilakukan di Wonosobo ataupun di Kaliurang mungkin agak sedikit Kaliurang dingin. lah ya, Iya. lapangan UI lah. Bang, ini bisa buat masukan untuk PSSI. Kalau bikin stadion besok lagi di daerah dataran tinggi. Wamena gitu ya? Wamena, kayak Bolivia itu jago banget di kandang karena Iya. bener-bener dataran tinggi kan Mat ya. Dataran tinggi, bahkan Messi pernah Messi muntah. kalah kan? Iya, Pernah pernah muntah. Iya. Messi kalah juga karena udah sesak napas, lapangan jelek. Bener. Akhirnya Bolivia menang lawan Argentina dulu. Messi pun main bola dalam jersinya parka itu dia udah Biar apa? anget. Maksudnya kadang mungkin kayak gitu perlu dipertimbangkan juga menurut saya karena cuaca di Indonesia ini. Berarti ada salah strategi nih justru malah memindahkan pertandingan ini ke sore hari. Tapi sore hari juga cukup serem juga. Maksudnya kita nggak usah naif lah kalau di Indonesia ini kalau semisal takutnya nauzubillah min dzalik kalau malam-malam tuh
ada kerusuhan atau apa, mungkin untuk mengkoordinasikannya mungkin. Iya, tapi kalau itu kan manajemen yang minta, PSSI-nya minta kalau alasan itu. Tapi ini PSSI sepakat untuk malam, AFC juga, tapi Coach STY alasan strategi. Ingin memainkan. Iya. Nah, apakah ini strategi yang salah ataukah perlu dipertimbangkan lagi? Mungkin tujuannya menghukum Irak kan, supaya ternyata Irak ini dari negara yang memang tropis juga. Makanya Sintayong lupa di Irak ada padang pasir yang lebih panas daripada GBK. Justru pemain kita yang kepanasan. Iya. Faktor lapangan dan cuaca berpengaruh tidak, Coach Seto? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena laju bola akan berbeda, cuaca pasti akan menguras energi. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu kenapa saya minta dipindah sore hari, saya nggak tahu padahal kita banyak pemain naturalisasi. Pemikiran saya di babak kedua tadi banyak pergantian pemain-pemain dari yang sering bermain di daerah tropis di Indonesia, lokal Indonesia tentunya. Seperti itu dengan kecepatan itu. Tapi ya ini semuanya keputusan Coach STY. Oke. Ya. Tapi kita masih mempunyai peluang melawan Filipina untuk lolos ke round 3 grup penyisihan Piala Dunia ini, Mat. Dan jika kita lolos, kita akan mendapatkan 1 tiket Piala Asia langsung. Iya. Itu artinya kita tidak usah capek-capek kualifikasi lagi. Betul. 1 pertandingan lagi, jika menang kita selesai, kita bisa lolos. Coach, apa yang bisa diperbaiki atau dievaluasi dari pertandingan melawan Irak menghadapi Filipina nanti? Termasuk komposisi pemain ya, Coach. Siapa tahu ada ide dari Coach untuk kayak lebih cocok pemainnya, komposisinya ini nih gitu. Sebenarnya yang saya bilang di babak pertama tadi itulah cirinya timnas Indonesia. Dari kaki-kaki, kapan timing long pass-nya sebenarnya. Cuman tadi di babak pertama kita sudah sedikit bahas, build up-nya bagus, tapi di sepertiga finishing-nya mentok. Ini mungkin yang diperbaiki. Saya nggak tahu apakah memang kitanya yang kurang ide atau Iraknya yang kuat dalam defense. Tapi ini yang perlu kita perbaiki. Harapan saya ini yang harus dikembangkan lebih. Dan untuk pemain-pemain saya pikir di awal tadi sudah cukup bagus pemain. Jadi tidak ada perubahan. Mungkin ada yang kena kartu merah, mungkin ada perubahan. Tapi saya pikir Coach STY akan lebih tahu, lebih paham karakter pemain masing-masing. Seperti itu. Jadi buat saya nggak ada yang pilihan-pilihan pemain. Yang paling penting karakter bermain tadi jangan sampai hilang. Iya. Oke, dan di pertandingan lain akan berlangsung itu Filipina melawan Vietnam. Vietnam melawan Filipina ya, karena main di Hanoi. Di atas kertas Vietnam unggul. Dan kalau meraih 3 poin artinya selisih dengan Indonesia tinggal 1 poin. Di pertandingan terakhir Vietnam main di kandang melawan Irak, di mana pertandingan pertama di kandang Irak itu Vietnam justru cukup mengganggu Irak. Skor bertahan sampai injury time 90+5 baru Irak mencetak gol. Dan Vietnam kalah. Dan sekarang Vietnam main di kandang. Artinya Indonesia harus all out dong lawan Filipina. Tidak bisa berharap Irak menang gitu. Si Vietnam pelatihnya baru juga kan? Baru juga. Semoga adaptasinya lama ya. Tapi kemarin bagus jadinya sama pelatih baru ini. Oh udah ada friendly match. Ada friendly match atau apa gitu ya. Dan dari Korea juga kalau nggak salah ya? Iya. Dari Korea. Nah, selain komposisi yang sama, strateginya tidak masalah. Motivasi apa sih biasa kalau pertandingan? Saat ini Filipina unggul 1-0 atas Vietnam ya. Pas kita take ini. Artinya, kalaupun Filipina menang, Filipina itu unggul naik ke posisi 3, Vietnam urutan 4. Karena mereka baru mengumpulkan 1 poin, sekarang jadi 4 poin. Artinya mereka masih punya peluang juga kalau kalahkan Indonesia. Mereka yang lolos. Jadi semua masih terbuka di grup ini. Indonesia harus menang intinya. Intinya harus menang. Ataupun kalau memang Filipina menang sekarang, mereka draw aja cukup di pertandingan kedua. Nah, yang saya mau tanya ke Coach Seto, biasanya sebagai pelatih motivasi apa lagi yang ini pertandingan terakhir, pertandingan penting. Apa yang ditanamkan ke pemain untuk oke lah cuaca mau panas, lapangan elek, keluarin aja gitu. Sebenarnya kalau masalah motivasi itu Mas Mukti yang pintar tuh memberi motivasi. Iya betul sih, betul. Kalau saya cuma marah-marah di tenis. Marah-marah tenis. Motivasi apa Bung Mukti? Kira-kira andaikan Anda menjadi STY.
Anda mau bilang apa ke Mungkin pemain-pemain? dengan iming-iming bonus liburan ke Umbul Ponggok mungkin sebuah hal yang menarik ya. Menyelam. Melihat motor di bawah. Ya, Lihat foto motor. foto Itu dengan Vespa. motor ada di dasar Ya, gitu. foto dengan Vespa. Iya. Intinya iming-iming bonus menurut saya penting sih. Menurut Coach Seto sendiri sebagai pemain seperti apa? Iming-iming bonus itu apakah menjadi Termotivasi. bumerang atau jadi semakin termotivasi? Itu penting, sangat Mas. penting. Karena ya mungkin masing-masing mindsetnya berbeda-beda. Oke. Tapi itu menjadikan satu motivasi. Tapi buat saya ini masing-masing ya. Ya. Kalau saya kebanggaan, kepuasan Oh, pride ya Coach. untuk keluarga kan gitu. Oh iya. Jadi berjuangnya ini untuk keluarga. Iya. Jadi kita ngasih motivasi. Tapi jelas dong, bonus penting dong. Ya, kan gitu. tidak dipungkiri itu yang menyatukan kita semua. Ya. Kira-kira Mas Mukti bonus apa yang layak untuk para pemain ini jika kita lolos nanti? Bonus yang menarik untuk pemain ya? Mungkin Nominal lah. nominal. Sekitar 3.500 rupiah. Rupiah India. Harus ke India nukarnya ya. Terlalu jauh Mas Mukti. Tadi juga Coach Seto bilang kita di sepertiga akhir harus ditingkatkan lagi di posisinya di situ di final third. Betul, harus karena ada pertandingan sebelumnya friendly match lawan Tanzania juga kita tidak bisa mencetak gol Iya, ya. di 0-0. sepertiga akhir ya. Jadi, Iya. nah Mas Mukti kira-kira drill latihan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman staf pelatih nanti untuk menghadapi Filipina? Menghadapi Filipina ya. Kalau dari pertandingan tadi ini agak serius nggak apa ya? Serius dong. Emang kita butuh analisa. Ini bukan saya mengecilkan Rafael Struijk ya, karena dia cukup tinggi juga. Saya nggak mungkin mengecilkan dia kan. Kita butuh mencoba striker baru sih bang. Kalau dari babak kedua tadi sebenarnya Orat Mangun cukup oke tuh untuk membuka pertahanan yang cukup ketat. Aku lihat tadi bisa tuh. Dengan Mungkin mencoba. sprint-sprintnya. Iya, atau memasukkan pemain fresh seperti Malik Rizaldi itu bisa mungkin. Iya. Dan tadi kayak nggak ada kartu turf juga di timnas, nggak ada. Betul, Super sub ya. Super sub nggak ada tadi, Iya. menurut saya. Yakob juga tadi masuk bisa lewatin orang, bisa ambil peluang untuk tendang. Benar. Tapi dengan kondisi kita 10 pemain. Kondisi 10 pemain gitu. Ya, harusnya tadi juga mungkin Coach STY mungkin menurut saya salah satu pemain yang harus dimasukkan dari awal adalah si Pratama Arhan. Karena dia tipe pemain yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun dari lemparan ke dalamnya itu. Tadi ketika nggak ada lemparan ke dalam yang Arhan gitu kayak buntu banget kan bang gitu. Jadi adanya Arhan dan melawan tim sekuat Irak itu penting menurut saya. Karena sekecil apapun dari lemparan ke dalam itu bisa jadi peluang loh. Iya, Kayak sama Uzbek itu kan. Iya Iya betul. kan? Iya. Tapi sayangnya offside kan. Iya, nggak Iya, offset iya. sih. Sampai sekarang tetap nggak offset itu. Iya, Coach Seto, tapi kita berarti masih ada kesulitan melawan tim-tim Timur Tengah. Tim ini berkembang, tapi masalah ya berlawan Irak, lawan tim-tim Ya. Timur Tengah itu dari zaman Coach Seto kan memang sudah sulit kan. Sebenarnya seperti apa lagi sih untuk bisa konsisten mengalahkan mereka nih tim-tim Timur Tengah? Karena kita bisa menang lawan Yordania, Kuwait, tapi ya Irak kita 2 kali kalah, 3 kali kalah gitu. Ya semua berawal dari kualitas pemain tentunya. Dari kualitas pemain di situ akan kalau berimbang artinya taktik strateginya. Kalau kualitas pemain sedikit timpang ya itu akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang saya bilang tadi kalau di situ sudah kalah berarti mindset taktik strateginya yang harus dimatangkan kan seperti itu. Jadi tadi sempat saya bicara dengan kalah jumlah mungkin kita kompak defend counter attack. Cuman yang dimasukkan Sayuri tadi mungkin agak terlambat. Tadi saya bilang Malik juga punya kecepatan. Nah itu dia mungkin yang bisa menurut saya merubah keadaan mungkin ya. Dalam artian cara bermainnya yang harus dirubah. Kalau yang di awal oke, dari kaki-kaki terus mulai naik ke depan tapi tidak sampai terjadi tembakan ke gawang. Tadi baru di babak kedua si Yausari mencoba 2 kali seperti itu. Jadi kalau kita melawan tim yang kuat ya itu beradu taktik dan strategi tentunya. Iya betul. Artinya lawan Filipina kita harus tetap ngotot, All out.
Filipina lagi kuat-kuatnya dengan tambahan pemain Betul. naturalisasi baru Yes, benar. Ya. dan bagus-bagus ya. Betul. Buktinya mereka di Hanoi juga Ya. saat ini ya. Satu sama ya. Satu sama. Posisinya satu sama bisa menahan Vietnam gitu dan mencetak gol duluan. Artinya jangan diremehkan juga ya. Benar. Iya. Oke. Ada lagi? Terakhir prediksi melawan Filipina, Mas Mukti optimis kita menang dan lolos. Pasti lolos. Masih main di GBK loh ini. Pasti lolos. Pasti lolos. Kita fight back di pertandingan besok. Fight back Saya ya. yakin saya sama Filipina menang. Oke. Skornya gede. Berapa? 1-0. Satunya yang gede gitu ya. Gedenya besar. Enggak, 3 lah pasti Indonesia 3. 3 gol bisa lah. Tapi ini Filipina baru loh. Enggak masalah itu turis doang itu. Turis. Santai Mat, turis itu. Oke. Kalau Santai, saya tahu prediksi lawan Filipina Menang. Menang. kita menang ya. Menang. Iya. Kita rumput akan stabil, akan bisa 4 hari ini kekejar. Kita marahin yang pengelola GBK. Gimana Ya ya? gimana ngerubah 4 hari bisa? Bisa sih coach tapi lebih di Enggak di ini. Eropa bisa sih habis Bisa. konser, minggunya pertandingan aman-aman aja. Ini kita sulit banget ya. Bisa sebenarnya Mat tapi dicor. Rumput dicor gimana dong? Gimana dong? Oke, kita berharap Indonesia Ya. menang ya Ya. melawan Amin, Filipina. amin. Optimis Mat? Oh, optimis kita lolos. Amin. Tapi kalau hasil ini kita udah bisa lega, udah aman sih Filipina Vietnam ini. Ya. Kalau Filipina bisa curi Poin. draw lah. Kita udah santai-santai aja tuh. Ya. Betul. Kita juga draw atau kita kalah juga masih menang head to head lawan Vietnam. Vietnam. Ya. Iya. Jadinya optimis saya untuk lolos kita ke ronde ketiga. Piala Asia. Tapi Jordi Amat tadi harusnya kartu kuning apa kartu merah jujur? Udah betul belum itu keputusan kartu merah? Kalau wasitnya tadi si kelasnya tadi siapa namanya Bang wasitnya? Saun Son Evan Roy ya. Phillips. Merah sih emang. Soalnya bener-bener apa sih namanya? Advantage. Langsung hajar gitu loh. Dan menurut orang saya. terakhir bukan itu? Orang terakhir juga bisa dibilang tadi ya? Iya memang faktor kartu merahnya sih karena Iya, orang terakhir karena dia nunjuk-nunjuk. Iya. Telak gitu loh, telak Iya. kalau menurut saya tadi. Oke, kalau Coach Seto kartu merah udah pantas? Ya itu tadi. Kalau kerasnya enggak harusnya kartu Iya, kuning. Tapi karena peluang untuk mencetak gol lebih besar, Orang akhirnya terakhirnya kartu Jordi merah. Amat. Kartu merah. Tapi kalau menurut saya sih masih 50-50. Karena posisinya berada di samping. Iya. Betul, Awal. bukan di tengah dan Bukan di tengah. dan bukan di dalam kotak juga ya. Iya. Maksudnya Betul. bukan ini. Kalau saya masih 50-50. Harusnya bisa saja kartu kuning. Kuning ya. Oke. Itulah dia tadi ulasan kita mengenai pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Ya, itu Dan dia. kita akan berjumpa lagi di pertandingan Indonesia versus Filipina tanggal 11 ini bulan apa? Juni. Juni. Sorry, ya, urusan terlalu banyak di bulan ini. Lancar-lancar ya Mat. Amin. Jangan lancar aja, mending bilang sehat-sehat ya. Jaga Mat. kesehatan. Karena lancar bisa jadi tapi kesehatan kayaknya Iya. drop deh. Sehat-sehat, Mat. Iya. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Coach, Amin. Seto, Mas Mukti Sama-sama. juga. Ya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Yes. Mungkin kita bikin dokumenter Jogja. PSIM. Saya pernah bikin dokumenter PSS Sleman. Ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Bekerja sama channel sebelah tuh. Waktu masih Saya hostnya wawancara Coach Seto. Masih ingat Coach Seto? Ingat lah. Saya kirim-kirim bola lewat YFN tuh. Iya. YFN Oh dipanggil iya? Coach Seto. Masih ada Iya. YFN ya? Iya. Coach Seto, "Hey, kamu ngapain di sini?" Eh. "Sini ikut latihan," gitu. "Siap, Gus." Lari lagi saya. Nah, siapa tahu kita bisa bikin lagi ketika Iya. Coach Seto di PSIM. Ya. Waktu itu yang di tribunnya reportasenya Benny Dictivity. Tapi karena orangnya sudah rusak mukanya, jadinya ada Mas Mukti juga. PSIM kan gitu. Mungkin kita bisa bikin ya. Nanti kita berjumpa Siap. lagi. Mau. Oke, kalau gitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Oke, dan sampai jumpa di pertandingan Indonesia Filipina 11 Juni 2024 bersama Super Soccer.